Awalnya Pak ya, yang berdiri dulu itu apotek. Kebetulan yang pertama itu di Apotek Faradina, Jalan Tengkumar, nomor 79A, itu berdiri tahun 2007 Pak. Kebetulan waktu itu saya masih kuliah, saya belum lulus, masih mengambil S1 farmasi, tapi saya sudah mencoba untuk membuka duluan. Jadi ibaratnya ilmunya saya belum selesai, tapi saya sudah mencoba untuk membuka dulu farmasi Pak, S1-nya. Terus alhamdulillah kami lanjut lagi double degree Pak. Ya, double degree, jadi itu ada paket sekalian profesi plus S2. Jadi sekalian saya ngambil ilmu manajemennya juga. Kan korelasi dengan ilmu dasar saya. Ya, jadi saya juga ingin mengimplementasikan mungkin untuk menyalurkan ilmu yang sudah saya dapatkan. Kebetulan saya juga meneruskan untuk mengambil sekolah lagi itu di lebih ke spesifik lagi Pak, manajemen klinik. Jadi manajemen klinik. Jadi memang untuk aplikasi ilmu saya memang saya terapkan di sini. Gimana apotek Pak? Jadi apotek itu tahun 2007. Ya, terus untuk kliniknya itu adalah salah satu pengembangan dari apotek yang kebetulan kami sudah kerjasama dengan beberapa dokter, dan lebih spesifik lagi kliniknya diminta untuk klinik jantung karena kami kerjasama dengan dokter jantung. Awalnya dulu hanya 1-2 Pak, dulu hanya ada dokter gigi yang senior namanya dokter Pudo, terus yang kedua dokter umum dokter Harsono. Nah, itu senior juga, Nah, terus berlanjut kami kerjasama dengan dokter Hastono. Itu pada tahun pertama Pak. Pada tahun pertama buka, kami baru bisa menggandeng dokter Hastono. Selanjutnya ada lagi dokter mata. Nah, tapi ada dengan berjalannya waktu, masih ada perubahan juga situasi, dokter ada yang keluar masuk juga pergantian. Tantangan pasti ada ya Pak ya. Terus sekarang mulai tahun 2020 kalau nggak salah, itu kan karena sudah tidak ada batasan jarak untuk pembangunan apotek ya di wilayah Bojonegoro. Jadi itu kompetisinya juga semakin besar. Pasti kan Pak gitu. Ada Pak? Kalau yang dulu ada aturannya dari organisasi kami sendiri yang apoteker, bahwasanya ada jarak beberapa kilo untuk tidak boleh membuka. Tapi setelah itu sudah tidak ada aturan, jadi sekarang bersaing. Itu aja tantangan terbesar paling itu Pak. Terus kita mungkin dulu awalnya modal minim, tapi bagaimana caranya kita harus bisa mengembangkan diri. Itu aja sih. Tantangannya lebih dari internal juga sih kalau menurut saya. Jadi karena melihat tantangan yang begitu besar, pasti kompetitif, iya, harga makin kompetitif ya Pak. Terus produk juga makin kita lengkapi. Nah, kita tidak mau kalah dengan yang lain. Nah, jadi kita harus evaluasi diri Pak untuk produk dan harga. Itu sih. Kita lebih ke situ, sama kepuasan pasien harus kita utamakan. Kita berharapnya sih zero komplain ya. Jadi saya paling membuka diri untuk nanti kalau ada pasien itu ada komplain, saya mohon maaf, setiap kali tempat usaha saya cantumkan nomor WA saya. Ya, tapi itu menyamar Pak, maksudnya tidak tahu kalau itu ownernya. Tapi sampai ada itu HP memang saya kasihkan itu untuk pendaftaran pasien. Jadi saya ikut mengkontrol, memantau. Nanti siapa tahu nanti ada komplain atau keluhan dari pasien itu langsung masuk ke saya. Gitu. Saya mengharapkan zero komplain sih Pak. Segala macam obat harus ada Pak. Iya. Dan itu kita harus mengenali keadaan wilayah Pak. Misal wilayah ini dokternya ini, ada dokter lengkap. Sekarang ada dokter jantung kan Pak di sini. Berarti kita harus ada pengadaan obat jantung. Gitu-gitu. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu belum ada dokter jantung, kita nggak pernah menyiapkan obat jantung. Gitu. Kita harus menyesuaikan dinamika perkembangan yang ada sih. Gitu. Iya.
pertimbangannya Pak, dulu itu nyun sewu karena kebetulan waktu kenapa alasan ada ada klinik jantung ini Pak, karena pecahan dari sana Pak. Di sana itu kebetulan pertama kali ada dokter jantung di RSUD itu adalah dokter yang saya gandeng, dokter Rio. Ya, dia adalah PNS. Beliau itu PNS pertama dokter jantung di Bojonegoro. Memang kami sama-sama merintis jadinya. Sama-sama merintis, kebetulan itu pasien membludak, kapasitas di sana tidak memungkinkan. Nah, itu alasannya yang pertama itu Bapak. Jadi ruang tunggu udah nggak cukup, terus ruang periksa juga kita ini pengembangan untuk alat-alatnya, pendukung pemeriksaan. Akhirnya kami pertimbangannya membuka klinik aja. Karena dulu waktu masih gabung di sana belum ada alat perlengkapan medis yang lengkap seperti di sini Pak. Di sini sudah ada EKO, EKG, treadmill juga sudah ada. Jadi lengkap. Ini nanti akan ada laborat juga bergandengan dengan Prodia insya Allah dari Surabaya. Ini sudah kerjasama MOU, tinggal nanti beliaunya kapan menaruh izinnya di sini. Berjalan itu ada di Kecamatan Soko Pak, ya, terus Kecamatan Rengel, Tutuban, masuk Tuban Pak kebetulan, terus Kecamatan Bubulan sama Kecamatan Purwosari. Ya. Tantangannya itu pengawasan Pak. Ya. Pengawasan kami punya sistem manajemen tersendiri SOP. Jadi memang kami menerapkan SOP-nya itu harus satu pintu. Ya, jadi satu pintu kita udah bikin sistem untuk pengadaan itu satu pintu Pak, kebetulan kami. Terus habis itu kita harus ada penyetokan obat. Nah, itu yang kontrol terpenting tuh stok obat sih Pak sebenarnya. Keluar masuknya obat. Gitu. Pengawasan utama di situ Pak. Ya. Kebetulan diversifikasi sudah kami jalankan Pak. Sudah. Kebetulan kami ada di transporter minyak, ya, kerjasama dengan pihak lain juga. Kami tapi fokus ke transporternya Pak, ya, sama alat berat ada, penyewaan. Karena takutnya gini Pak, kita melihat gejala, jadi kita menganalisa dari tahun mulai berkembang pesat tuh apotek. Kekhawatiran untuk situasi kejenuhan itu pasti ada. Disitulah saya mulai diversifikasi. Kita lebih keikatan emosional sama pasien kali ya. Iya. Selain itu kompetitif harga iya Pak. Ya, kompetitif harga iya. Terus ketersediaan obat harus tetap ada. Itu yang saya kontrol, obat jangan sampai kehabisan. Terus obat-obat baru kita harus selalu update Pak, karena ilmu farmasi itu kan nggak ada habisnya ya. Itu kita harus selalu update, terus kita inovasi. Sekarang zamannya medsos, ini bagaimana kita menyikapi hal-hal kayak gitu Pak. Medsos mungkin promosinya bisa lewat medsos, atau mungkin pengiriman obatnya. Nah, kita bisa menjangkau ke wilayah-wilayah Pak melalui jalur paket pengiriman juga bisa ya, tapi sesuai prosedur yang ada ya Pak. Kalau untuk obat-obat tertentu yang memang nggak boleh harus memakai resep ya, yang bersangkutan pasien harus datang. Jarang sih Pak, saya malah dari awal buka itu kita awal-awal cuma brosur aja. Ya dulu kan jarang masih medsos ya Pak, tapi sekarang kita udah punya website IG ada. Selain itu yang terpenting satu sih Pak, kedok tular ya. Kalau orang Jawa bilang itu aja sih, saya kedok ya itu lebih manjur daripada karena itu kan dari satu orang ke satu orang yang lain berarti kan sudah teruji. Kalau cuma lewat pamflet itu kan hanya dari sisi kitanya, tapi kalau udah kedok tular itu kan pihak orang lain yang menyarankan di sana aja. Nah itu kan berarti sudah trustnya udah terbentuk toh Pak, kepercayaannya. Itu aja sih.
nggak ada. Yang penting kita tempatnya strategis ya Pak. Iya, yang penting harus titik-titik strategis. Gitu. Kayak di kecamatan pun saya juga mencari tempatnya yang di tengah titik kecamatan. Gitu. Kita di depannya balai desa gitu-gitu Pak. Terus atau di daerah wilayah seputaran pasar gitu. Gitu ya. Padat penduduk untuk kapitasi wilayah tersebut bisa juga Pak. Tapi saya untuk sementara sih tempat-tempat titik strategis itu aja, tempat apa Pak perputaran ekonomi di situ aja. Nah, yang penting kita punya satu nilai jual sih Pak intinya. Kita bisa nggak KIE? Nah, KIE, konseling informasi edukasi ke pasien. Itu yang saya tekankan ke mungkin pegawai-pegawai saya. Ya, walaupun kamu di tingkat kecamatan, kamu harus tahu ilmunya. Gitu. Orang sakit ini kombinasinya obatnya ini. Itu basic Pak. Gitu. Kalau sekedar jual obat bebas, maaf di warung aja bisa atau di Indomaret bisa. Ilmunya itu yang kita susah dapatkan Pak. Kita sami-sami kayak ilmu dokter juga Pak, harus tahu orang sakit demam, nggak cuma dikasih godrek aja. Kita harus ada kombinasi obatnya apa. Biar apa? Biar pasien mau balik lagi. Kembali lagi, oh saya mau cari obat yang kayak gitu, yang kemarin. Yang dia susah nih dapat di tempat lain. Nah itu nilai utamanya di situ sih Pak. Masih belum. Kemarin sudah mencoba Pak. Kebetulan yang klinik KJP udah mencoba, sudah mengurus ke BPJS, tapi masih nggak dapat kuota. Ya, karena dianggapnya wilayah sini ini masih berdekatan dengan RSUD, dan RSUD kapasitasnya masih mencukupi. Itu. Makanya itu ada aturan juga tertentu Pak, memang kita belum bisa dapat kuota itu. Akhirnya kami kembali lagi nggak menggandeng BPJS tapi masih umum biayanya. Ya. Kalau BPJS memang membantu program ya Pak ya, membantu program pemerintah. Harapannya kan juga terserap Pak, yang dari wilayah, mungkin masyarakat tertentu itu yang sudah ikut program BPJS, bisa ikut pelayanan kami juga, merasakan ya kan Pak. Tapi kebetulan memang kami belum mendapatkan kuota di situ. Gitu. Sudah mencoba sih Pak, tapi belum mendapatkan kuota. Harapannya sih semoga bisa berkembang lagi Pak, terus memberikan manfaat bagi orang banyak, karena niatnya dulu membuka itu juga membuka lapangan kerja buat masyarakat sekitar. Ya, harapannya nanti keberadaan kami ini berdampak ke masyarakat juga Pak, bisa membantu orang-orang yang nggak mampu. Jadi nggak, ibaratnya kami membuka itu niatnya nggak hanya profit oriented. Nah, itu kita harus memberikan manfaat, tuh yang paling penting bagi saya. Ya harapannya bisa berkembang lagi, nanti bisa ke masyarakat, efeknya juga dirasakan. Nggak hanya profit oriented sih Pak menurut saya. On your computer, on your tablet, and on your phone.